Baik, sudah muncul ya di sana ya. Oke, kembali ke sini ya di awal. Ya di bagian profil ini ya, muncul halaman profil mata kuliah Anda yang Anda ambil. Di bawahnya ada tugas akhir ya, diklik tugas akhirnya ini. Nah, ini ada tahapan-tahapan untuk mengerjakan tugas akhir ya kelompok. Tahapan-tahapannya adalah pertama Anda harus pastikan ketua kelompok Anda. Jadi Anda tentukan dulu di antara teman-teman Anda yang Anda pilih ya. Ini kenapa dipilih? Karena Anda sendiri yang tahu ya karakter masing-masing gitu ya, teman-teman Anda itu. Nah, pastikan bahwasanya Anda cocok dengan kelompok Anda gitu ya. Supaya nanti nggak kelahi ya. Saya bilang kelahi ini kenapa? Karena sering kejadian ya. Kejadian kalau sudah jalan kelompoknya, di tengah-tengah ada yang minta berubah, Pak saya minta berubah, bikin kelompok sendiri, gitu pecahan. Ya itu barat sedikit seperti bikin band ya, grup band. Nah, di grup band itu biasanya kita ada kelahi gitu ya dengan teman. Nggak cocok kayak apa kayak gitu ya, tersungging kayak macem-macem lah. Ya itu bunga-bunga rampai dalam tim kerja ya. Kerja juga begitu juga. Ada gesekan. Nah, inilah belajar kita, kerja kelompok itu apa sih fungsinya? Yaitu kita belajar bagaimana mengelola tim. Ya. Jadi nggak boleh egois, harus saling kerjasama, itu yang penting ya. Disinilah kita belajar itu. Maka dari itu Anda tentukan dulu siapa ketua kelompok Anda. Nanti ketua kelompok ini ya akan mendaftarkan masing-masing anggotanya di sini ya. Jadi misalnya ketua kelompoknya adalah Leonard nih ya. Nah, nanti Leonard daftarkan dirinya sendiri, juga teman-temannya sebanyak 3 orang nih ya. Misalnya di bawahnya ini didaftarkan. Ya. Caranya daftarkan ya mudah aja, tulis saja nama kelompoknya di sini ya. Nama kelompoknya harus sama ya. Misalnya di Egil gitu. Kemudian kita submit sebanyak 4 atau minimal 2 ya. Kalau satu gini nggak muncul menu next-nya, minimal 2. Anda masukkan di sini lagi, misalnya begini. Nah, ya, jadi ini muncul menu next-nya. Jadi maksimal 4. Ya ini ya, misalnya ya, minimal 2 orang, maksimal 4. Jadi yang mendaftarkan adalah ketua kelompoknya ini. Jadi ketua kelompoknya yang mendaftarkan. Anggotanya nggak perlu daftar, nggak perlu ya. Udah nonton aja ya. Anggotanya nonton aja. Terus yang ngerjain siapa? Ya suruh seluruh anggota yang ngerjain. Jangan ketuanya toh yang ngerjain, ya kasihan. Bisa ya? Nah, setelah Anda menentukan kelompok, maka langkah berikutnya adalah mendapatkan proyeknya, nama judulnya, tugas akhir. Anda bisa ikuti di sini ya. Nah, diklik ini ada prosedurnya. Yang pertama adalah ketua kelompok tadi ya, terus ketua kelompoknya mendaftarkan anggotanya, dan anggota didaftarkan sudah terdaftar, maka ya ngerjain lah gitu ya. Langkah kedua adalah mendapatkan soal tadi ya, soalnya ini di sini kalau diklik ini ya, mendapatkan soal. Nah, soalnya ada di sini ya. Langkah ini kedua terbuka jika sudah ada kelompoknya dan Anda tinggal klik ini ya. Nah, begitu diklik ini sama seperti kayak kita ujian, Anda akan mendapatkan soalnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada cerita ya, ceritanya adalah kampus TIMI Balikpapan dulu ya, punya 2 program studi. Dia akan butuh sistem aplikasi presensi misalnya gitu. Nah, sistem ini berfungsi minimal ada 3 ini fungsinya, mengelola mahasiswa, mata kuliah, dan presensi misalnya. Tabelnya ada di bawah ini ya. Ada di bawah ini. Nah, kelompok Anda boleh mengembangkan lebih dari 3 ya. Ya, 3 fungsi yang ada ini ya, itu boleh Anda tambahi kalau memang kurang ya. Sehingga ada kreativitas lah yang terlihat dari hasil kerjaan Anda gitu ya.
ada kreatif, ada inovasi, ada hal-hal baru yang mungkin tidak muncul di soal itu. Itu ya, jadi itu nilai lebih gitu ya, nilai lebih. Kalaupun Anda mengerjakan 3 saja ya nggak apa-apa, ya mampunya segitu ya udah nggak apa-apa. Saya tangkap ya. Yang jelas jangan kurang dari ini. Kalau kurang ya kurang berarti. Ya, jangan kurang. Nah, ini adalah tabelnya ya. Tabelnya Anda boleh ikuti tabel ini, yang jelas jangan kurang dari tabel ini ya. Nah, boleh tabelnya dengan kolom Anda kerjakan ya, kerjakan itu diberi waktu sampai 1 minggu. Nah, diberi waktu sampai 1 minggu. Jadi ini ya, ada template-nya, template untuk pemrograman web. Anda bisa unduh di sini. Nah, ini sudah diunduh ya. Template-nya boleh ikuti itu ya. Dan dikerjakan tahap pertama itu tanggal 6 sampai tanggal 11, berarti minggu depan ya, minggu depan. Itu laporan kemajuan pekerjaan. Jadi Anda kalau hari Selasa tanggal 7 itu ya sudah selesai separuh bagian pekerjaan, Anda bisa laporkan. Ikuti format yang ada ini. Kemudian laporan final kalau sudah selesai semuanya rampung, paling lambat tanggal 25, masih lama ya. Tapi jangan lihat lamanya ya. Lihat kerjaanmu itu, jangan sampai lewat ini ya. Kenapa jangan sampai lewat? Karena nanti di sini ada muncul ya upload. Itu kalau lewat kurang nilaimu ya, jadi batas waktunya ini ya. Jadi kalau Anda ngumpulin sesuai dengan waktu yang diberikan ini, ya oke lah gitu ya, nilainya oke normal gitu ya. Tapi kalau lewat dari ini maka dilewati, nutup sendiri ya. Nanti di bawah nih, bagian bawah ini laporan kemajuan ada link hyperlink untuk upload ya. Nah, di sini bawah ini. Itu Anda mungkin belum ada ini, nanti muncul di situ ya. Yang penting jelas kerjakan dulu ya. Misalnya muncul minggu depan ini ya. Jadi linknya di sini ada muncul, kumpulin upload. Uploadnya apanya Pak? Upload laporannya aja. Ini formatnya sudah ada di sini ya. Sini tinggal dilihat formatnya kurang lebih seperti ini. Ada tinggal edit ya. Jangan dibiarin ini nama subbab-subbabnya ini dibiarin aja terus dikumpulin. Aduh, itu namanya kurang kerja keras ya. Jadi kerja keras Anda itu bisa dilihat dari laporan Anda ini ya. Jadi ini masih template gitu, masih terus dikumpulin gitu, kurang banget gitu ya. Apalagi contohnya ini dikirim balik. Ada yang kirim balik gitu, hasil belajarnya Pak Subur dikirim balik. Aduh, ini betul nih mahasiswanya, apalagi kelompok ya. Nah, itu kalau kelompok kan banyak orang, masa banyak orang pada benar semua kan enggak ya. Ya, nah lebih itu kalau sudah dikumpulkan uploadnya tadi, maka Anda langkah berikutnya adalah upload presentasi YouTube ya. Jadi Anda dilihat di sini ya. Di langkah keempat itu adalah presentasi. Jadi presentasi itu gimana Pak? Presentasi itu gini, bisa berupa dokumentasi ya. Jadi yang didokumentasikan adalah saat Anda menentukan kelompok, misalnya diskusi, ya videoin potongan-potongannya, divideoin berupa potongan-potongan video singkat aja ya. Nah, jadi divideoin, terus kemudian bagaimana ngerjain coding bareng-bareng gitu ya. Nah, udah videoin sebentar aja. Nah, videonya potongan-potongan gitu ya. Terus bikin laporan, videoin. Nah, gitu ya. Bikin ngoding, testingnya juga videoin. Nah, sampai akhir nanti kalau sudah final, sudah jadi, videoin. Caranya ngoperasikan, videoin. Nah, videonya nggak usah lama-lama, sampai 1 jam ya. Dikompilasi nanti potongan-potongan itu jadi video foto ya. Itu jangan sampai 1 jam, kelamaan ya. Terus berapa menit? Kira-kira paling lama ya 10-20 menit lah ya. Jangan panjang-panjang ya. Jadi proses-proses tadi itu didokumentasikan jadi narasi, bikin narasi sendiri gitu ya. Bagaimana Anda membuat proyek akhir ini jadi gitu ya.
sampai programnya jadi itu kayak apa Anda deskripsikan. Baru kemudian diupload ya. Diupload di mana? Di YouTube ya. Kemudian linknya itu dilaporkan. Laporkan kemana? Di sini juga. Jadi ini ada upload. Nah di bagian ini nanti ada upload di embed ya, bukan di tulisannya ini embed ya, bukan linknya ya. Nah, di embednya ini tempel di sini ya. Nanti kalau ditempel di sini, itu di bawah ini ada videomu ya. Jadi pastikan bahwasanya video Anda itu muncul di sini ya. Kalau nggak muncul, tempel lagi di sini sesuai dengan ini ya. Formatnya adalah embed ya, jangan yang link. Perhatikan. Paling lambat dikumpul kapan Pak? 1 Januari pukul 12 malam, tahun baru ya. Emangnya tahun baru kemana? Kan nggak libur ya. Nggak ada liburan lagi. Nah, di rumah aja. Oke, kerjain ini. Tempel di sini ya. Ada yang ditanyakan kira-kira? Jadi sejelas ya, sematkan linknya ini. Jadi enak kalau kita sudah punya videonya, tinggal upload, tempel. Nah, ketua kelompok, koordinator kelompok, silakan bagi-bagi tugas di antara anggota kelompoknya tadi ya. Jangan kelahi, pesan saya jangan kelahi lah. Penting sekali ini supaya Anda bisa melakukan koordinasi dengan teman-temannya gitu ya. Baik, itu saja dari saya. Ada yang ditanyakan tentang ini tugas? Yang di sana di online ada yang belum jelas? Jadi tugas ini berlaku untuk seluruh mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini, baik yang mengulang atau Permisi Pak, ingin bertanya Pak. Ya silakan. Kalau kita pakai framework boleh Pak? Ini natif ya. Tadi ada tulisannya natif ya di situ ya. Jadi sesuai dengan materi kuliah ya. Kalau pemrograman framework itu ada mata kuliah sendiri, namanya mata kuliah pemrograman framework. Nah, jadi ini harus natif ya, bukan framework. Ini sama seperti kalau Anda Pak pakai Java boleh Pak. Saya nggak ngajari Java ya. Nggak ngajari Java. Ada yang begitu ya. Ada yang begitu. Jadi ngambil dari Java. Jadi ini mata kuliah pemrograman web ya, web dasar. Pak pakai program lain misalnya nggak bisa. Ditegaskan lagi. Jadi sesuai dengan kuliah lah. Tapi codingnya misalnya kurang melihat kelemahan dari Pak Subur misalnya, wah ini terlalu dasar banget kalau Pak Subur ini ya gitu. Boleh silakan Anda pakai OOP juga boleh. Tapi kan yang jelas itu ya tujuan dari tugas akhir ini ya, tujuan dari tugas akhir ini adalah agar teman-teman Anda itu belajar ya, sama-sama belajar. Jadi jangan belajar itu untuk diri Anda sendiri gitu, jangan. Tapi yang lain teman-teman Anda itu juga belajar. Nah, gitu. Bisa ya tangkap ya. Jadi di sini ada poinnya ini, kelima ini ya. Yang kelima ini. Ya, poinnya adalah dijelasin ya. Seluruh anggota presenter nanti presentasi gitu ya. Kalau Anda pakai framework, khawatir nanti yang nggak bisa programming, nggak bisa ngomong ini. Ya, nggak bisa ngomong. Nah, ini beri ya. Kasih tahu seluruh pokoknya yang ngerjain semua itu tahu nanti ya. Saya menilai dari itu semua ya, partisipasi. Sehingga begitu selesai mengikuti mata kuliah ini, teman-teman Anda itu pada belajar semua gitu ya. Sama belajarnya gitu ya. Jadi kalau dievaluasi nanti di terakhir-terakhir, ya, di bawah ini ada asesmen ya, jadi ujian akhir ya. Jadi nanti akan ada ujian akhir lagi itu ya. Ujian akhirnya adalah programming juga. Nah, jangan sampai teman Anda itu kesulitan nanti kalau menggunakan framework gitu ya. Bisa ya tangkap ya. Karena dievaluasi lagi nanti ujiannya adalah berupa apa? Programming juga gitu loh. Jadi tugas ini adalah paparkan tujuan jelas di awal presentasi gitu ya.
paparkan tujuan di awal presentasi, bikin apa gitu, dijelaskan di awal presentasi. Saya mau bikin aplikasi ini deh, bikin aplikasi ngisi KRS gitu ya. Tujuannya supaya nanti mahasiswa bisa ngisi KRS sendiri gitu ya, dan seterusnya jelasin ya. Kemudian presentasi bersih ya, bersih dari plagiasi atau copy paste dari di luar konteks itu ya. Jadi kalau Anda bikin video misalnya, usahakan videonya yang bersih ya. Bersih itu gimana? Wes nggak pakai musik aja, nggak usah ya. Nggak usah pakai musik daripada nanti diblokir sama YouTube misalnya. Kemudian jangan pakai video-video orang lain ditempel gitu ya. Ada nggak ada itu ya, videonya orang lain ditempel ya. Gitu ya. Kemudian apa hal-hal yang menyebabkan jadinya berkurang dari video Anda nilainya. Kemudian presentasi secara logika berurut ya, urut dari ketika Anda diskusi sampai nanti jadi aplikasinya, dipresentasikan, nah urut lah gitu ya. Kemudian paparkan proyek dengan suara yang jelas gitu ya. Kenapa ini suara yang jelas? Ini karena ada mahasiswa yang bikin video suaranya itu pelan banget, padahal mereka videonya pegang ini HP gini, jadi direkam pakai HP ya. Tapi ternyata suaranya di-input sendiri di situ, terpisah gitu dari videonya ya, gitu ya. Nah suaranya pelan banget gitu ya. Dengar kuping apa ini ngomongnya kok pelan banget. Nah, begitu saya dengarkan ternyata tiba-tiba ada jump scare gitu. Tahu ya jump scare? Tiba-tiba ada dreng gitu, kaget kan, jadi apa ini? Memang ada itu, ada ya, baik dosen maupun mahasiswa. Jadi mahasiswanya udah tahu kebiasaan gitu ya, batas dendam kan. Padahal bukan saya loh itu. Nah itu ada itu ya. Nah jangan kayak gitu ya. Suaranya itu konstan gitu ya. Jangan pelan ya, tiba-tiba langsung jreng gitu ya. Tiba-tiba langsung pelan lagi jreng. Aduh banyak sekali gitu ya. Jadi videonya nggak perlu dibikin kayak vlogger gitu ya. Jangan ya vlogger-vlogger yang kayak apa namanya yang ada suara-suara apa namanya, tambahan-tambahan itu bikin. Jadi videonya fokus ke penjelasan materi itu ya supaya jelas gitu lah ya. Jadi saya nggak butuh musik-musik itu, apalagi efek-efek yang lain nggak perlu ya. Itu nanti bikin vlog sendiri aja. Kemudian gunakan teknologi pemrograman yang baik. Nah ini ya. Jadi kalau ini PHP dasar ya, Anda gunakan yang versinya yang paling enggak ya terbaru lah, versi 74 gitu ya. Jangan yang macam-macam ya, yang kurang-kurang itu ya, ada yang versi lama itu masih digunakan. Itu saya lihat masih ada mahasiswa yang bikin aplikasi tapi kodenya kode lama gitu ya. Saya nggak tahu ini dapat dari mana, kok bisa dari kode-kode lama, sehingga kalau dijalankan di server yang baru itu nggak bisa jalan gitu ya. Kemudian Anda simpulkan ya hasil presentasi Anda, dan semua anggota harus berkontribusi ya. Semua anggota harus berkontribusi. Seluruh anggota juga bekerja sama dan saling membantu ya. Jangan dibiarin temannya nggak bisa, dibiarin aja. Aduh, tega betul gitu ya. Jadi ini intinya adalah kerjasama dan saling berbagi ya. Nanti di UAS itu bisa dievaluasi ya. Nah, evaluasinya gimana? Nah, nanti Anda bisa dilihat sendirilah kodenya itu, ini hasil belajarmu apa Anda gimana gitu ya. Jadi bisa kelihatan ya. Bisa ya tangkap ya yang lain ya. Ini yang mengulang saya rasa udah jelas. Tinggal jangan sampai mengulang lagi kan Anda yang mengulang itu. Saya rasa jelas ya. Baik, kalau sudah jelas saya akan mengajak Anda untuk masuk ke materi hari ini, yaitu CRUD ya, masih CRUD ya. Minggu lalu kita bahas mengenai CRUD. Jadi ini materinya dasar ya, namanya aja pemrograman.